Ya, pemirsa, lalu bagaimana industri hilirisasi timah di Indonesia? Kami akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan rekan kami Ellen Gracia bersama Harwendro Adityo Dewanto, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia dalam Minerba Convex 2025 berikut ini. Dan saat ini telah bergabung bersama kami Bapak Harwendro Aditya Dewanto selaku Komisaris PT Arsali Tambang dan Ketua Umum AET Asosiasi Ekspor Timah Indonesia. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Terima kasih kembali. Baik Pak, ini pas banget kita sedang berada di acara Minerba Convex 2025. Ya. Mungkin pertanyaan pertama saya ya, bagaimana Anda melihat arah kebijakan hilirisasi saat ini? Ya, saat ini arah kebijakan hilirisasi pemerintah ini sudah tepat ya. Artinya kalau dari industri kami sendiri kita sudah persiapkan dari sebetulnya lebih 4 tahun yang lalu ya, ketika zaman Presiden Pak Joko Widodo kita sudah persiapkan hilirisasi industri timah. Nah, sampai sekarang sih peta hilirisasi timah masih terus berjalan dengan baik. Banyak juga teman-teman sekarang yang udah mempersiapkan hilirisasi ke tier kedua gitu ya. Nah, mudah-mudahan di tahun depan sudah mulai banyak industri-industri tier kedua dari hilirisasi industri timah. Oke, itu tadi mungkin dari progresnya ya. Tapi kan memang tujuan hilirisasi ini kan untuk agar bagaimana ini menciptakan nilai tambah perekonomian kita dan juga untuk meningkatkan daya saing. Nah, dari perspektif Anda ini seperti apa? Apakah sudah menuju ke sana? Sudah lebih baik atau bagaimana? Ya, sekarang sudah jauh lebih baik ya dibanding kemarin-kemarin. Terutama pemerintah juga sekarang banyak support mengenai industri hilirisasi timah ini. Dan yang perlu kita dorong adalah industri tier ketiganya nantinya. Karena banyak teman-teman kita yang melakukan hilirisasi di tier kedua, tapi banyak yang kurang maksimal gitu. Karena tidak terserap oleh di tier ketiga. Mudah-mudahan nanti dengan regulasi yang baru, kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha, tier ketiga dari hilirisasi timah ini bisa berjalan, itu mungkin bisa memberikan nilai tambah yang jauh lebih bagus buat bangsa Indonesia. Oke, berarti dari tier kedua, ketiga itu mungkin ada sedikit challenge. Ya. Challenge yang mungkin bisa menjadi fokus pemerintah juga ya. Betul. Oke. Nah, mungkin isu tata niaga dan ekspor timah ini kan juga lagi jadi sorotan ya Pak. Ya. Apa menurut Anda langkah konkret yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa tata kelola ekspor ini bisa menjalan secara transparan dan juga bisa lebih sustainable ke depannya? Iya. Ya, itu tadi juga sempat kita bicara sedikit dengan Pak Menteri dan juga Ketua Komisi 12 tadi kilas. Ke depan kita akan membuat tata kelola pertimahan, industri pertimahan yang baik gitu. Karena ke depan ini timah ini kan jadi primadona mineral di dunia, bahkan terutama pertimahan industri timah di Indonesia. Nah, ini sangat menarik karena semakin banyak sorotan gitu ya ke timah. Nah, kita juga apalagi kemarin ada beberapa kesempatan Presiden sempat berpidato di beberapa kesempatan gitu ya, berpidato mengenai tentang industri timah. Nah, itu juga menarik buat kita juga untuk kita pelajarin ke depan supaya hal-hal yang seperti ini tidak terulang kembali. Intinya kita harus menangkap opportunity ya. Demand timah ini juga meningkat ya. Nah, tapi kita tidak bisa memungkiri juga ada isu lingkungan juga nih, harus kita pikirkan. Nah, bagaimana dari AET sendiri ini memastikan bahwa praktik penambangan timah di berbagai daerah ini bisa berjalan tetap sesuai dengan prinsip ESG. Karena kan ESG ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah juga ya, untuk memastikan kita tetap sehat. Iya. Oke. Tapi sedikit gambaran sedikit Mbak mengenai industri timah. Karena kita ini baru sustain lah ya 2 tahun terakhir ini. Karena 2-3 tahun yang lalu kan kita tahu sendiri industri timah sempat heboh mengenai yang 300 triliun dan lain-lain gitu ya. Nah, itu dampaknya sangat terasa sekali di industri kami. Nah, kemudian
sekarang kita sudah perbaiki pelan-pelan. Nah, ke depan kami dari asosiasi juga kebetulan saya ketuanya, ya, kita punya ide nanti ke depan Indonesia punya produk yang namanya Green Tin. Ya, di mana timah atau ore yang kita dapat itu dari sesuatu yang peduli dengan lingkungan gitu, dengan pelestarian lingkungan. Nah, untuk melangkah ke situ kita sudah mulai beberapa step. Ya, salah satunya kita mewajibkan nanti para member asosiasi itu punya RMI, sertifikasi RMI, Responsible Mining. Ya. Nah, di situ nanti akan terlihat jelas bagaimana industri timah ini ke depan tidak hanya untuk menambang saja, tapi juga akan peduli terhadap lingkungan. Industrinya, industri timah growing ya. We can say that ya, kita bisa bilang nih masih akan growing, dan juga ke depannya demand juga masih akan terus berperspektif untuk terus meningkat. Karena industri timah itu berdiri sejak 50 tahun yang lalu. Sejak PT Timah berdiri. Sampai sekarang juga masih sustain. Dan alhamdulillah juga harga juga semakin bagus, demand semakin meningkat, dan kepercayaan dunia kepada timah Indonesia juga semakin bagus. Karena kedepannya juga akan terus semakin bagus, saya akan tanya pertanyaan paling pamungkas ya nih Pak. Strateginya seperti apa untuk bisa menjaga keseimbangan dari sisi produksi, kemudian kebutuhan domestik, hingga nanti kedepannya cadangan timah nasional ini seperti apa? Ya, mengenai itu saya harus gambarkan sedikit juga Mbak, karena kita harus kita harus lihat secara keseluruhan. Artinya begini, timah itu akan sustain selama kurang lebih 30 tahun ke depan gitu. Itu hasil studi kami. Tapi kita juga harus lihat sekarang kebutuhan industri yang menggunakan timah itu juga banyak di seluruh dunia. Oleh karena itu saya sebagai ketua asosiasi, saya meyakinkan teman-teman bahwa kita itu jangan menyerah, karena dunia itu masih membutuhkan kita gitu. Dunia itu masih membutuhkan Indonesia gitu. Jadi harusnya kita berbangga sebagai orang Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, dan ini jadi rebutan gitu. Jadi rebutan oleh negara-negara lain. Nah, yang paling penting adalah untuk menjaga ini semua, yang paling penting tata kelola. Karena kita punya pengalaman yang kurang bagus di industri timah. Nah, tentunya ke depan kita tidak mau terulang lagi. Kita sudah investasi sebegitu besar, tapi kita juga tidak mau nantinya akan, tadi kalau kata Pak Menteri tadi masuk pesantren gitu ya. Tapi ya kita untuk menjaga itu kita harus buat tata kelola yang baik, sehingga kita tidak menjadi sasaran gitu ya, atau kita tidak jadi target aparat-aparat mungkin, supaya kita juga investasi kita juga aman, nyaman, dan juga ini baik juga untuk Indonesia. Ya, sehingga daya saingnya ke depan juga bisa lebih baik lagi ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Baik. Terima kasih Pak Harwendro Aditya Dewanto, selaku Komisaris PT Arsari Tambang dan juga Ketua di AET, telah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Ya, demikian wawancara kami bersama dengan Bapak Harwendro Aditya Dewanto, selaku Komisaris PT Arsari Tambang dan juga Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia. Akan kembali usai jeda.